Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bersama MSA di sini, back to Teknomerden Channel. Kali ini kita bakal bahas laptop game yang dirilis Asus pada tahun 2025, yaitu ROG Strix G16 varian G615JHR i7N55C6GHM. Varian ini menarik karena dibanderol dengan harga mulai 28,9 jutaan di tahun 2026 ini dan menawarkan kombinasi prosesor Intel iCore 7 generasi terbaru dengan GPU Nvidia RTX 50 series. Pertanyaannya, worth it nggak sih buat gaming dan editing di tahun 2026 ini? Yuk kita bedah tuntas. Langsung saja kita ke segmen yang pertama, yaitu desain dan build quality. Satu hal yang langsung kelihatan dari ROG Strix G16 ini adalah desain yang futuristik. Khas banget sama ROG. Garis-garis agresif, ventilasi besar di belakang, dan untuk bobotnya sendiri sekitar 2,6,5 kg dengan dimensi 35,4 x 26,8 cm. Untuk materialnya, di bagian cover layar tertutup aluminium alloy, sementara bodi utama dari plastik matte premium. Tapi jangan khawatir soal flexing. Keyboardnya solid banget, nggak melengkung meski ditekan keras. Salah satu fitur kerennya adalah covers dengan kait geser. Kamu bisa buka casing bawah tanpa obeng, jadi garansi tetap aman. Nah, ini ngebantu banget buat akses RAM dan SSD pada saat mau upgrade. Kayaknya laptop gaming itu kurang kalau nggak ada RGB lighting-nya. Ini yang bikin banyak gamer makin semangat, yaitu RGB per key plus Aura Sync light bar yang posisinya ada di bagian bawah. Bisa disinkronkan dengan perangkat ROG lain. Kalau mau lebih adem, ya dimatiin juga bisa. Kemudian kita geser ke layarnya. Layarnya 16 inci dengan rasio aspek 16:10. Lebih lega buat scrolling dan multitasking. Ya, untuk spesifikasi layarnya, ini pakai varian ROG Nebula Display yang resolusinya sudah 2.5K dengan refresh rate 240Hz dan respon time cuma 3 ms. Jadi dengan kualitas layar tersebut, laptop ini mampu memancarkan warna 100% DCI-P3 dan sudah patent validated. Jadi ini penting banget buat konten kreator yang butuh akurasi warna ya. Untuk fitur gaming di layarnya sudah mendukung Nvidia G-Sync dan punya Mux Switch plus Advanced Optimus. Jadi GPU bisa langsung nyambung ke layar tanpa lewat iGPU, mengurangi latensi dan menambah FPS. Lanjut kita bakal ke segmen performa. Nah ini kan yang Sobat Teknomerden tunggu. Nah, jadi untuk spesifikasinya terdiri dari CPU diisi oleh Intel Core i7 14650HX dengan 16 core dan 24 threads. Kecepatannya bisa sampai 5,2 GHz. Untuk sektor GPU diisi oleh Nvidia GeForce RTX 5050 laptop GPU. Untuk RAM sudah 16 GB DDR5 dengan kecepatan 5600 MHz dan bisa di-upgrade sampai 64 GB. Untuk storage 512 GB PCIe 4.0 NVMe SSD. Dan untuk opsi upgrade ada slot M.2 tambahan. Untuk performanya, buat main game AAA lancar jaya. Kita main Delta Force? Oke. Battlefield 6 juga easy. Lanjut main Forza Horizon di 1600 pixel ultra setting dengan RTX on masih jalan. Untuk Black Myth Wukong masih ngangkat di 1600 pixel asal di LSS on. Mantap kan? Lanjut ke performa produktivitas. Rendering 4K mampu merender video durasi 1 menit 18 detik hanya dalam 28 detik saja. 3D rendering dengan aplikasi Blender menggunakan kemampuan GPU merender gambar BMW dalam 23 detik saja dan menggunakan CPU memakan waktu 1 menit 50 detik. Kemudian kita juga menguji kemampuan CPU dengan aplikasi benchmark Cinebench dan berikut adalah hasilnya. Selanjutnya ada sistem pendingin dan noise. ROG sudah sangat terkenal dengan sistem pendinginnya, dan Strix G16 2025 ini dibekali dengan teknologi Advanced Cooling. Sistem pendinginnya terdiri dari full width vapor chamber, lebih luas dari heat pipe biasa, 3 kipas termasuk auxiliary fan, liquid metal thermal compound di CPU, dan dust filter biar debu nggak gampang nyumbat. Jadi untuk deteksi panas di mode turbo suhu CPU sekitar 85-90 derajat Celcius.
CPU di 75-80 derajat Celcius. Ini masih aman buat laptop gaming. Untuk kebisingan, di mode silent sekitar 38-40 decibel. Nyaman dipakai nonton atau ngetik. Mode turbo bisa tembus 50 decibel. Udah kedengeran, tapi masih wajar untuk laptop sekelas ini. Kabar baiknya, dust filter ngebantu banget buat sobat yang punya ruangan berdebu. Perawatan jadi lebih mudah. Selanjutnya kita ke port dan konektivitas. Buat para kreator dan gamer yang suka colok banyak perangkat, bagian ini pasti penting banget. Jadi untuk port yang tersedia, di sisi kiri ada Thunderbolt Data Transfer up to 120 GB per second, sudah support DP dan power delivery. Ada satu USB Type-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, RJ45 LAN 2.5G, 3,55 mm audio jack. Dan di sisi kanan ada dua USB Type-A 3.2 Gen 2. Untuk konektivitas wirelessnya, Wi-Fi-nya sudah pakai Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4. Jadi siap buat masa depan. Wi-Fi 7 jauh lebih stabil dan kencang daripada Wi-Fi 6. Selanjutnya ada keyboard dan touchpad. Keyboard di ROG Strix G16 ini sayangnya tidak ada numpad fisik. Jadi untuk keyboard fiturnya ada RGB per key dengan teknologi overstroke, biar setiap tekanannya jauh lebih responsif. Touchpad ini memiliki nilai lebih, ukurannya lebih besar, 36% lebih besar dari generasi sebelumnya, yaitu 135x80 mm. Lanjut ke baterai dan power. Baterainya 90 Wh, 4 sel sama kayak generasi sebelumnya, tapi dengan komponen yang lebih efisien, hasilnya mungkin beda. Nonton YouTube, ngetik, browsing sekitar 5-7 jam tergantung setting brightness dan refresh rate. Untuk gaming paling banter 1,5 sampai 2 jam, jadi tetap harus dicolok ya guys. Untuk charging adaptornya 280 watt dengan konektor persegi panjang. Support power delivery via USB-C atau Thunderbolt, jadi bisa pakai power bank atau charger laptop kecil buat isi daya darurat. Selanjutnya adalah kamera dan audio. Untuk kameranya sudah 1080 pixel IR kamera dan sudah support Windows Hello. Jadi buka laptop pakai face recognition lebih cepat dan praktis banget. Untuk audionya terdapat 2 speaker Dolby Atmos dan suaranya jelas. Jadi ini sudah bening banget ya sob. Nah, kita masuk ke segmen kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk kelebihan laptop ini, desainnya sudah keren. RGB khas ROG yang memiliki karakter kuat. Mudah di-upgrade dengan slide cover. Jadi untuk upgrade RAM dan SSD tidak perlu obeng untuk membukanya. Kemudian ada Thunderbolt. Ada Wi-Fi 7 yang future-proof. Kamera FHD-IR untuk Windows Hello. Dan layar sudah support 240 Hz dengan warna yang super akurat. Dan untuk kekurangannya, ini adalah varian yang tidak memiliki numpad fisik. Bobotnya sudah 2,65 kg, jadi sudah lumayan berat. Baterainya boros banget saat gaming, jadi tetap harus pakai colokan. Harganya mulai dari 28,9 juta. Nah, jadi kesimpulan akhirnya, ROG Strix G16 2025 ini cocok buat kamu yang pengen laptop gaming dengan desain keren dan upgrade mudah. Butuh performa mid to high di range 2026. Suka ekosistem ROG dan RGB. Gak terlalu depend sama numpad fisik. Dan laptop ini kurang cocok buat sobat yang sering bawa laptop traveling karena berat. Butuh baterai yang tahan lama saat gaming. Jadi untuk Technomerden kasih rating 8/10 untuk varian ini dengan harga 28,9 juta di tahun 2026. Jadi gimana menurut sobat? Apakah laptop ini worth it dipakai di tahun 2026 atau cari varian yang lebih tinggi? Tulis di komen ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info seputar teknologi laptop dan HP ke depannya. Saya MSC pamit dulu. Stay with us, stay Technomerden. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.